ABC dan ABM atau Activity Based Costing dan Activity Based Management. Nah, kita akan lihat dulu perangkat dasar sistem ABC. Jadi, kalau dulu penetapan harga pokok itu kan menggunakan tradisional, yang mana seluruh biayanya itu berapa di total, biaya produksinya itu berapa. Kan biaya produksi itu ada 3 ya. Yang satu semester ini kita bahas, ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, sama overhead. Nah, total keseluruhan biaya itu kan bisa dihitung, kemudian dari total keseluruhan biaya itu langsung dibagi dengan volume produk yang diproduksi. Itu adalah penetapan harga pokok produksi. Nah, tetapi ada revolusi perhitungan, yaitu menggunakan sistem ABC, yang mana sistem ABC ini itu membagi alokasi biaya itu berdasarkan 2 driver atau 2 pemicu. Yang pertama, pemicu sumber daya, yaitu biaya dibebankan dulu ke kegiatan yang memicu sumber daya tersebut. Kemudian dari kegiatan itu baru dimasukkan atau dibebankan ke produk. Yang digunakan adalah pemicu kegiatan. Nah, nanti kita akan bahas perbedaan antara pemicu sumber daya dan dengan pemicu kegiatan. Oke, sekarang kita bahas dulu terkait resource drivers atau pemicu sumber daya. Jadi, pemicu sumber daya itu adalah dasar pengalokasian biaya sumber daya ke dalam aktivitas yang menggunakan sumber daya tersebut. Jadi, intinya biaya dari sumber daya itu dipindahkan ke aktivitas yang memicu sumber daya tersebut. Contohnya di sini ada biaya listrik pabrik sebesar 100 juta. Nah, ternyata listrik yang nyala di pabrik itu digunakan untuk aktivitas setup mesin kan pasti menggunakan listrik ya. Kemudian inspeksi kualitas sama pengemasan. Biasanya dalam pengemasan itu kan menggunakan mesin. Nah, mesin itu kan gerakan menggunakan listrik. Jadi yang memicu adanya biaya listrik itu ada 3 kegiatan ini, yaitu setup mesin, inspeksi kualitas, dan pengemasan. Nah, maka pemicu sumber dayanya itu kita menggunakan jam penggunaan mesin, misal luas ruangan, jumlah tenaga kerja, dan konsumsi listrik mesin. Misalnya, 100 juta itu digunakan untuk pengemasan 25%. Nah, pengemasan 25% ini, itu yang nantinya itu akan dikalikan dengan 100 juta. Jadi dari 100 juta biaya listrik pabrik yang terjadi, itu untuk aktivitas setup sebesar 40%, kemudian inspeksi 35%, dan pengemasan 25%. Maka biaya listrik itu dialokasikan berdasarkan proporsi itu. Contohnya di sini kalau misal aktivitas setup-nya menggunakan 40% listrik, berarti total listrik yang digunakan untuk aktivitas setup itu adalah 40% dikali 100 juta. Berarti 40 jutanya dari biaya listrik yang timbul itu digunakan untuk aktivitas setup. Dan seterusnya kayak gitu. Nah, untuk yang kedua, dari total biaya tadi yang sudah kita hitung di awal, jadi kan tadi untuk biaya setup mesin itu ada bagian dari biaya listrik yang dibebankan ke setup mesin sebesar 40 juta kan dari listrik listrik yang dibebankan tadi. Nah, biasanya setup mesin itu kan nggak cuma membutuhkan listrik, ada juga karyawan yang melakukan setup mesin. Nah, karyawan yang melakukan setup mesin itu pastinya kan digaji. Maka di sini selain ada alokasi biaya dari biaya listrik sebesar 40 juta, katakanlah ada alokasi biaya dari gaji teknisi yang melakukan setup mesin sebesar 30 juta. Maka biaya setup mesinnya itu totalnya adalah 70 juta. Nah, dari biaya setup mesin 70 juta itu, ternyata setup mesin yang dibutuhkan oleh produk A itu 30 kali setup, sedangkan produk B-nya itu 20 kali setup. Berarti kita hitungnya itu proporsi. Jadi 30/50 total jumlah setup mesinnya, kita kalikan dengan 70 juta, itu yang menjadi proporsi biaya setup untuk produk A.
Kemudian yang produk B-nya itu berarti 20/50 setup dikali dengan 70 juta. Itu proporsi untuk produk B. Sampai sini ada pertanyaan terkait activity driver sama resource driver? Aman Ibu, aman. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar terkait tingkatan aktivitas. Jadi di dalam sistem ABC itu ada 4 tingkatan aktivitas. Yang pertama yaitu unit paling kecil, berarti kan 1 unit produk gitu ya. 1 unit itu berarti ya 1 biji, 1 buah kayak gitu. Berarti ini terkait biaya-biaya yang dia itu bisa ditelusuri langsung dalam setiap kali pembuatan produk. Misalnya, untuk membuat satu meja, satu buah meja, itu diperlukan bahan baku kayunya berapa meter, kemudian jam tenaga kerjanya berapa jam atau berapa menit. Nah, itu kan bisa ditelusuri secara langsung. Yang kedua adalah tingkatan batch. Batch ini itu tingkatan atau sekumpulan dari beberapa unit produk. Jadi misalnya dalam satu hari itu kan biasanya perusahaan bisa membuat misal katakanlah perusahaan produksi susu pengalengan itu ya, yang Bear Brand gitu. Nah, di pagi hari itu biasanya kan dilakukan setup mesin dulu ketika produksi itu belum dimulai. Nah, tetapi setelah setup mesin, setelah mesin dipersiapkan, dinyalakan gitu ya, dipanasi, itu kan hanya satu kali di awal aja. Itu berlaku untuk seharian penuh proses produksi. Nah, itu namanya adalah batch. Jadi, batch itu biaya setiap kali beberapa produk itu diproduksi, tetapi tidak setiap produknya membutuhkan biaya tersebut, kayak gitu. Nah, kalau produk itu berarti biaya terkait produk baru. Berarti katakanlah misal kita membuat apa ya, HP gitu ya. Selama tipe HP-nya itu sama, berarti itu kan sudah bisa diproduksi secara massal. Tetapi ketika kita ingin mengembangkan tipe HP yang baru, maka kan ada yang namanya biaya desainnya, kemudian biaya pengembangannya, R&D-nya, yang itu hanya muncul ketika kita akan membuat produk baru. Ketika produk itu sudah selesai sampai tahap prototipe, kemudian bisa diproduksi secara massal, maka biaya itu tidak akan timbul kecuali kita akan mengembangkannya lagi. Nah, itu adalah contoh biaya produk. Jadi, biaya tingkat produk itu adalah biaya yang timbul ketika produk baru itu dilakukan atau produk yang lama itu dikembangkan kembali sehingga membentuk produk yang baru. Kemudian terakhir adalah tingkat plant atau gudang, berarti ini terkait dengan penyimpanan. Satu gudang itu digunakan untuk menyimpan beberapa produk. Misalnya perusahaan yang kayak Unilever, itu kan produknya banyak, ada sampo, ada apa namanya itu pasta gigi, ada sabun. Nah, dalam satu gudang itu bisa menyimpan berapa produk. Misalnya katakanlah satu gudang itu bisa menyimpan sampo, pasta gigi, sabun, itu dalam satu gudang yang sama. Nah, itu berarti levelnya adalah tingkat gudang. Ini adalah rinciannya dari 4 level yang saya sebutkan tadi, yang ini. Kita mulai dari tingkat unitnya. Jadi tingkat unit itu seperti yang saya katakan bahwa biaya-biaya yang bisa ditelusuri dari setiap unit produk yang diproduksi. Contohnya, biaya listrik, yaitu apabila mesin bertenaga listrik itu digunakan untuk menghasilkan satu unit produk. Kemudian biaya pemanas, apabila setiap unit produk dilakukan proses pemanasan. Jadi kayak misal kita membuat mangkok, mangkok kaca atau gelas kaca, itu kan biasanya membutuhkan pemanasan. Nah, biaya setiap kali pemanasan itu kan berarti bisa ditelusuri langsung ke produknya, produk yang dihasilkan. Berarti itu tingkat unit kayak gitu. Dan seterusnya. Nah, pemicu tingkat unit itu bisa berupa bahan baku langsung, berarti berapa bahan baku langsung yang digunakan, atau tenaga kerja langsung, berarti berapa jam tenaga kerja yang
dibutuhkan kayak gitu dan lain sebagainya. Ini adalah pemicu tingkat unit. Nah, ini merupakan satu-satunya pengalokasian berbasis volume yang digunakan dalam sistem ABC. Kenapa? Karena di tingkat unit itu volumenya bisa biaya per volumenya pembuatan gelas kaca berarti kita membutuhkan bahan bakunya berapa, kemudian tenaga kerjanya itu dalam proses pembuatan gelas kaca itu membutuhkan berapa jam setiap kali dilakukan. Nah, itu kan bisa ditelusuri langsung. Makanya di sini itu satu-satunya yang pengalokasiannya berbasis volume atau berbasis unit produk. Kemudian yang kedua, tingkat batch. Ini yang saya bilang tadi bahwa tingkat batch itu biasanya cuma dilakukan satu kali dalam setiap memulai produksi. Misalnya biaya penyiapan atau pemasangan. Jadi sebelum digunakan untuk memproduksi satu hari, mesin itu kan disiapkan dulu, dipanasi dulu. Nah, itu berarti ada biaya tingkat batch di situ. Tetapi biaya tingkat batch ini berarti kan harusnya misal setiap kali penyiapan mesin itu membutuhkan biaya 10 juta. Nah, biaya 10 juta itu harusnya berarti bisa dibagi rata dalam satu batch produk yang diproduksi di hari tersebut. Karena di hari selanjutnya itu akan dilakukan biaya penyiapan lagi karena malamnya itu kan berhenti produksi, maka mesinnya itu akan dimatikan. Nah, berarti untuk pembagian biayanya itu berdasarkan total keseluruhan produk yang diproduksi dalam batch tersebut, kayak gitu. Contoh lainnya, misalnya perusahaan itu kan biasanya membeli bahan baku itu bukan untuk sekali produksi, tetapi untuk beberapa kali produksi, tergantung EOI-nya itu berapa. Biaya pemesanan dan penyimpanan paling ekonomis kalau kita bicara terkait EOI itu ya. Nah, itu berapa? Maka setiap kali pengiriman bahan baku itu kan akan ada biaya penanganan bahan baku. Nah, berarti itu sebenarnya kan bukan nggak atau nggak bisa ditelusuri berdasarkan volumenya, tetapi ditelusurinya berdasarkan berapa produk yang dihasilkan dari satu kali biaya batch itu terjadi kayak gitu. Kemudian pemicu tingkat batch-nya itu bisa jam persiapan, namanya persiapan, perintah produksi, berapa kali persiapan, perintah kerja, dan permintaan. Lanjut ke tingkat produk, biaya tingkat produk itu adalah tingkatan berikutnya setelah tingkat batch. Ini yang saya bilang kalau misal produknya itu sudah pakem, sudah bisa diproduksi secara massal, biasanya tingkat produknya ini tidak akan terjadi karena sudah tidak membutuhkan lagi biaya tingkat produk. Biasanya contohnya biaya tingkat produk ini kan biaya mendesain produk. Nah, kalau produknya itu sudah bisa diproduksi secara massal, berarti kan prototipenya sudah ada. Kemudian uh, kayak perkiraan ukuran berapa bahan baku yang digunakan, berapa jam tenaga tenaga kerja yang digunakan itu kan sudah ada. Kecuali kalau misal kita mendesain produk baru, kayak misalnya contohnya HP yang tipe baru itu kan kita harus mem, apa ya, mempertimbangkan adanya fitur apa yang baru. Nah, itu berarti kan ada biaya pengembangan, biaya R&D-nya dulu. Nah, itu adalah tingkat produk kayak gitu. Jadi di sini contohnya ada biaya pendesain produk, biaya pengembangan produk, biaya pembuatan prototipe, dan biaya teknik produksi ketika produk itu benar-benar diproduksi membutuhkan biaya berapa untuk produksinya. Kemudian pemicunya itu adalah perubahan desain. Namanya mendesain dan jumlah berbagai komponen mesin yang dibutuhkan. Ini contohnya, contoh pemicu tingkat produk. Kemudian tingkat pabrik ini paling paling apa ya, paling tinggi tingkatannya, yaitu eh,
biaya yang mempertahankan kapasitas yang ada pada lokasi pabrik. Jadi ketika pabrik itu tidak dibutuhkan pabrik baru untuk misal katakanlah untuk penyimpanan ya, berarti biaya pabrik yang terjadi itu dibagi dengan banyaknya produk yang disimpan dalam satu pabrik tersebut. Nah, maka biaya ini akan muncul atau bertambah ketika kita membutuhkan adanya kapasitas penyimpanan yang baru. Awalnya cuma satu pabrik untuk penyimpanannya, kemudian kita mengembangkan tingkat produksinya sehingga satu kapasitas itu tidak bisa memenuhi atau menyimpan seluruh persediaan yang kita miliki, maka kita kan perlu membutuhkan pabrik baru, tambahan pabrik baru, yang mana itu berarti terjadi biaya lagi pada tingkat pabriknya. Kalau kita menambah pabrik baru, berarti kita menambah biaya sewa pabrik, biaya depresiasi pabrik, pajak bangunan pabrik, asuransi pabrik itu akan bertambah karena kita menambah satu lagi pabrik atau gudang penyimpanan kayak gitu. Jadi biaya ini itu akan bertambah atau berubah itu ketika ada perubahan uh, apa ya jumlah pabrik yang digunakan atau jumlah penyimpanan yang digunakan. Biasanya tingkat pabrik ini pemicunya yaitu luas ruangan. Kayak yang tadi saya bilang bahwa ketika satu pabrik atau satu gudang itu sudah tidak bisa menyimpan semua persediaan yang sudah dimiliki oleh perusahaan, baik itu persediaan bahan baku, misal katakanlah berarti pabrik yang menyimpan bahan baku, ataupun persediaan barang jadi, maka perusahaan perlu menambah. Nah, berarti ini kita bicara terkait apakah luas ruangannya itu cukup atau tidak untuk menyimpan barang yang dimiliki oleh. Oke, ini teori sebelum masuk ke contoh perhitungannya. Ada yang mau ditanyakan terkait tingkatan di dalam ABC? Nggak ada Ibu. Oke, kalau nggak ada silahkan ini kalian foto dulu. Karena nanti perhitungannya biar kita nggak back terus ke soalnya ya. Sekarang kita bahas contohnya. Di sini ada dual company, perusahaan yang memproduksi dua jenis produk yaitu umum dan khusus, dan memutuskan untuk menggunakan sistem ABC dalam menghitung harga pokok produknya. Tabel ini merupakan ikhtisar data produksi dari dual company. Informasi tambahannya, biaya persiapan atau setup merupakan batch level cost dengan jumlah pelaksanaan setup sebagai pemicu aktivitasnya.
Biaya perubahan desain merupakan produk level cost dengan jumlah perubahan desain sebagai pemicu aktivitasnya. Perusahaan menetapkan pengalokasian biaya overhead lain-lain menggunakan jam kerja buruh langsung. Apabila digunakan sistem tradisional, maka pengalokasian seluruh biaya overhead menggunakan jam kerja buruh langsung. Nah, kalau kalian lihat di soalnya, sebentar. Kalau kalian lihat di soalnya, itu total overhead, kan ada total overhead yang berkaitan dengan persiapan, kemudian perubahan desain, sedangkan untuk overhead lain-lainnya itu dibebankan menggunakan jam kerja buruh langsung. Tetapi kalau kita menggunakan sistem tradisional, kita langsung membebankan total overhead-nya menggunakan jam kerja buruh langsung. Jadi di sini perbedaannya, kalau menggunakan ABC itu kita bagi, kita breakdown total overhead pabriknya, ada yang dibebankan ke persiapan, ada yang dibebankan ke perubahan desain, dan ada yang dibebankan menggunakan jam kerja buruh langsung. Tapi kalau kita menggunakan sistem tradisional, seluruh overhead pabrik yang terjadi itu langsung dibebankan menggunakan jam kerja buruh langsung. Kita hitung dulu menggunakan cara tradisional, berarti total overhead-nya itu di bagian bawah, total overhead pada soal, diketahui kan totalnya 3 juta dolar. 3 juta dolar overhead yang terjadi langsung dibagi dengan jam tenaga kerja langsung yang terjadi. Jam tenaga kerja langsung yang terjadi itu bisa kalian lihat dari jam per unitnya dikalikan dengan total jamnya. Berarti 1 kali 98.000 tambah dengan 10 kali 2.000. Berarti totalnya 98. Oh, sorry. Kalian lihat dari total jamnya, yaitu 98.000 ditambah dengan 2.000. Maka ketemu 100.000 jam tenaga kerja langsung. 98.000 itu untuk total jam yang digunakan pada produk umum, sedangkan 2.000 itu adalah total jam yang digunakan pada produk khusus. Jadi 3 juta dolar overhead yang terjadi dibagi dengan 100.000 jam tenaga kerja langsung, maka ketemunya tarif overheadnya adalah 30 per jam tenaga kerja langsung. Sampai sini ada yang bingung terkait perhitungan tarif overhead untuk tradisional costing? Aman? Ada yang Aman bingung? Ibu. Oke. Berarti sekarang kita hitung total biaya per unitnya menggunakan traditional costing. Bahan baku langsungnya, berarti langsung kalian kalikan aja. Biaya bahan baku langsung per unitnya kan 10. Kemudian dikali dengan unit yang diproduksi untuk umum itu 98.000. Maka total bahan baku langsung untuk umum itu 980.000. Kemudian untuk bahan baku khusus itu 150 harga per unitnya. Dikalikan dengan total unit yang diproduksi 200, maka ketemunya adalah 30.000. Kemudian untuk total tenaga kerja langsungnya untuk umum itu 98.000. Berapa? Ini kayaknya ada yang salah deh. Oh ya, 98.000
dikali dengan 10 per jam, berarti ketemunya 980.000. Kemudian 2.000 dikali dengan 10 per jam, maka ketemunya 20.000. Totalnya berarti 1 juta. Nah, di soal itu bagian yang khusus total biayanya itu seharusnya 20.000, bukan 1 juta. Kemudian untuk overhead-nya, karena kita sudah menghitung tarifnya, tarif overhead, itu kan tarif overhead-nya $30 per jam tenaga kerja langsung. Maka untuk overhead yang dibebankan ke umum, itu berarti $30 dikalikan dengan jumlah jam tenaga kerja langsung yang digunakan di produk umum, berarti $30 dikali dengan 980.000. Oh, sorry, ini juga keliru. Berarti di sini itu sebenarnya $30 dikali dengan 98.000 jam tenaga kerja langsung. Kemudian yang khusus itu $30 dikalikan dengan 2.000 jam tenaga kerja langsung. Maka ketemunya untuk umum 2.940.000 dan khususnya itu 60.000. Maka total biayanya di sini untuk umum 4.900.000 dan untuk khususnya kalian totalnya pasti 110.000. Kemudian unit yang diproduksi untuk umum kan yang total produksinya ada 98.000. Kemudian untuk khusus 200 berarti total biayanya dibagi unit yang diproduksi. Maka ketemu biaya per unitnya untuk umum 50 dan untuk khususnya 550. Ini kalau kita menggunakan perhitungan biaya tradisional. Nah, sekarang bedanya kalau kita menggunakan perhitungan sistem ABC, itu bedanya hanya di overhead-nya. Jadi sebenarnya perhitungan biaya tradisional sama ABC untuk perhitungan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung itu nggak ada masalah. Karena memang bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung itu seperti yang sudah kita bahas satu semester, bahwa kedua biaya ini itu bisa langsung ditelusuri ke masing-masing produk. Nah, yang menjadi bingung itu kan untuk pembebanan overhead-nya. Kalau menggunakan traditional costing, tadi cuma dibebankan menggunakan satu pemicu, yaitu jam tenaga kerja langsung. Nah, di sistem ABC itu di breakdown menjadi 3 pemicu, contohnya di sini, yaitu berdasarkan setup atau persiapan, kemudian perubahan desain, sama jam tenaga kerja langsung. Jadi untuk perhitungan bahan baku sama tenaga kerja langsung itu harusnya sama antara tradisional dengan ABC. Nah, kemudian untuk overhead-nya, berarti di sini kita lihat di soal, biaya overhead yang terkait dengan persiapan itu totalnya kan 800.000. 800.000 itu kalian persiapan itu kan tingkat batch, berarti kita pembaginya itu adalah total jam persiapan. Oh, sorry, berapa kali persiapan. Nah, di sini contohnya total persiapannya 40 untuk umum dan 40 untuk khusus. Berarti ada 80 kali persiapan. Berarti untuk tarifnya total biaya dari tingkat batch 800.000 dibagi dengan 80 kali persiapan. Berarti setiap kali persiapan itu membutuhkan biaya sebesar $10.000. Kemudian untuk biaya tingkat produknya itu ada di perubahan desain, total overhead untuk perubahan desain itu ada 600.000. 600.000 dibagi dengan 20 kali perubahan desain. 20 kali ini berasal dari 12 kali untuk umum dan 8 kali untuk khusus. Berarti 600.000 dibagi 20 ketemunya adalah $30.000 per perubahan desain. Kemudian untuk overhead lain-lainnya sebesar 1.600.000 itu berdasarkan soal kan dibebankan menggunakan jam tenaga kerja langsung.
Maka di sini dibagi dengan 100.000 jam tenaga kerja langsung. Maka ketemunya tarifnya adalah $16 per jam tenaga kerja langsung. Nah, berarti untuk overhead-nya menggunakan sistem ABC, itu kita breakdown berdasarkan tarif overhead. Tadi kan untuk tingkat batch itu tarifnya adalah $10.000 per persiapan. Kalian kalikan dengan total persiapan yang digunakan untuk umum. Berarti di sini $10.000 dikali 40 persiapan, umumnya ketemu 400.000. Begitupun untuk khusus, tarifnya $10.000 dikali 40 kali persiapan, maka ketemunya 400.000. Kemudian untuk perubahan desain, tarifnya 30.000 per perubahan desain. Di umum terjadi 12 kali perubahan, maka 360.000. Sedangkan di khusus terjadi 8 kali perubahan, maka totalnya 240.000. Kemudian untuk overhead lain-lain, ini harusnya 16 dolar per jam tenaga kerja langsung dikali dengan 98.000 jam tenaga kerja langsung untuk umum, ketemunya 1.568.000. Sementara untuk khusus $16 dikali dengan 2.000, maka ketemunya 32.000. Total biayanya berarti kalian total seluruhnya dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung sama overhead untuk umum itu berapa? Di sini diketahui 4.288.000. Itu khusus ketemunya 722.000. Unit yang diproduksi untuk umum 98.000 dan untuk khususnya 200 unit. Maka biaya per unitnya untuk umum total biaya dibagi unit yang diproduksi ketemu 43,76 dan untuk khusus itu ketemunya $3.610. Jadi kalau kita menggunakan perhitungan tradisional costing, tadi biaya per unitnya untuk umum 50 dan untuk khususnya 550. Sekarang kita tahu bahwa sebenarnya perhitungan yang secara efektif, yang secara akurat, itu menunjukkan bahwa biaya per unitnya untuk umum harusnya lebih rendah, yaitu cuma 43,76, sedangkan untuk khususnya itu jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 3.610. Jadi di sini untuk perhitungan biaya berdasarkan tradisional itu mengalami distorsi biaya. Nah, nanti kita bahas kenapa kok muncul adanya distorsi biaya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Bu, permisi mau tanya, yang apa namanya DLH 160 dikali 98 bawahnya kok cuma 16 itu dari mana ya, Bu? Ini sebenarnya salah pengetikan. Jadi sebenarnya ini kan bukan saya yang ngetik. Yeah. Ini saya dapat. Nah, cuma di bagian yang ini itu harusnya 16, bukan Oh, 160. iya, iya, siap, Jadi siap. sama-sama 16-nya ini. Ya, ya, oke, Bu. Makasih, Bu. Mm-mm. Permisi Bu, izin tanya. Mm-mm. Untuk yang Mm-mm. tarif overhead yang 800.000 buat biaya tingkat, batch, lalu 600.000 itu udah dapat dari sananya atau dari data sebelumnya ada Bu? Yang ini toh, Iya. ini tuh ada di sini loh. Nah, ini nih, nih. Oh, Jadi total overhead-nya 3 juta itu berasal dari 800.000 itu persiapan, 600 ribunya itu perubahan desain, dan 1.600-nya itu adalah overhead lain-lain. oh iya Bu, oke.
Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Itu tadi terjadi karena kalau kita menggunakan sistem tradisional, kita hanya melihat dari volumenya. Kalau kita lihat di sini volume produk yang diproduksi antara umum dan khusus, itu kan memang ada perbedaannya, maksudnya itu kita kan menggunakan jam tenaga kerja langsungnya 100.000 jam tenaga kerja langsung. Nah, jadi penyerapannya adalah untuk produk umumnya itu sebesar 98%, sedangkan untuk produk khususnya itu cuma 2%. Makanya di sini kalau kalian lihat, ketika kita menggunakan biaya tradisional, itu produk umumnya akan terdistorsi menjadi biayanya itu lebih tinggi karena menggunakannya sebesar 98%. Sedangkan khususnya itu harganya atau biaya per unitnya jika dibandingkan dengan ABC itu biayanya lebih rendah karena hanya menggunakan 2%. Nah, itu yang menyebabkan distorsi biaya. Padahal kalau kita menghitung menggunakan sistem ABC, itu untuk produk umumnya hanya menggunakan 50% aktivitas batch level dan 60%-nya aktivitas product level. Harusnya itu kayak lebih rendah gitu loh penggunaan pemicunya. Nah, sedangkan untuk produk khususnya itu menggunakan lebih tinggi. Dari 2% itu sebenarnya dia mengonsumsi 50% batch level dan 40% aktivitas product level. Jadi nggak cuma 2% sebenarnya yang dikonsumsi oleh produk khusus. Tetapi sebenarnya dia mengonsumsi sebesar 50% untuk batch level sama 40% untuk product level. Nah, sekarang kita akan lihat ketika kita menggunakan traditional costing dan sistem ABC itu tidak menyebabkan distorsi biaya itu ketika kondisinya seperti apa. Contohnya di sini ada yang namanya Vanilla Company. Vanilla Company itu membuat dua jenis produk yaitu common dan plain. Kuantitas dan biaya common sama dengan yang diulas pada contoh satu umum. Jadi common itu sama dengan umumnya. Umumnya dual company, kuantitas dan biayanya. Sedangkan untuk plain itu kuantitas dan biayanya sama dengan khusus. Sorry, ini khusus. Plain itu sama dengan khusus di dual company, common itu sama dengan umum di dual company. Bila dual company membuat dua jenis produk dengan volume yang berbeda, satu tinggi, satu rendah, maka pada contoh dua ini, Vanilla Company membuat dua jenis produk dengan volume yang sama banyaknya. Penerapan batch level, product level, dan OH lainnya pada Vanilla Company ini sama dengan yang dilakukan pada dual company. Vanilla Company memproduksi dua jenis produk yaitu common dan plain. Ini produknya yaitu common dan plain. Unit yang diproduksinya 98.000 untuk common, plainnya 49.000. Dan lain sebagainya ini rinciannya. Nah, kita hitung dulu menggunakan traditional costing. Ini kalau mau difoto silahkan difoto dulu. Bentar ya, saya angkat telepon bentar. Kita lanjutkan. Jadi di sini untuk Vanilla Company itu memproduksi dua produk, common sama plain. Yang mana untuk common dan plain ini setup dan perubahan desainnya itu sama-sama menggunakan bauran yang sama. Maksudnya untuk setup ini common 40 kali, untuk plain 40 kali, sedangkan untuk perubahan desainnya common menggunakan 12 kali dan plainnya juga 12 kali. Kalau tadi di contoh yang pertama, itu kan untuk persiapan umum sama khususnya sama, tetapi di bagian perubahan desainnya itu ada perbedaan, umumnya 12 kali,
untuk khususnya 8 kali. Nah, di sini untuk perubahan desain itu common-nya 12 kali dan plan-nya juga 12 kali. Sekarang kita hitung menggunakan traditional costing dulu. Jadi tadi total overhead-nya untuk yang kedua ini diketahui 4656 dari sini total overhead. Ini kan total overhead-nya ada 4656. Nah, 4656 itu kita bagi dengan banyaknya jam tenaga kerja langsung. Karena kalau menggunakan traditional costing itu pemicunya menggunakan jam tenaga kerja langsung. Jam tenaga kerja langsung yang digunakan itu ada 196.000 dari penggunaannya ini total jam untuk common 98.000 dan untuk plan 98.000. Maka tarif overhead-nya itu adalah 4656.000 ini dibagi dengan 196.000 jam tenaga kerja langsung. Ketemu tarifnya 23,55 sekian. Nah, kemudian berarti kita hitung direct materialnya itu sudah ada ya di soal 980.000 untuk common dan spesialnya adalah 735.000. Kemudian direct labor 980.000 untuk common dan 980.000 untuk spesial. Spesial ini maksudnya plan ya. Kemudian untuk overhead-nya berarti total tarif overhead itu kita kalikan dengan masing-masing jam tenaga kerja langsung. Untuk common ada 98.000 dan untuk spesial juga 98.000. Maka total overhead untuk common dan spesial itu sama 2328.000. Maka total cost-nya untuk common 4288.000 dan untuk spesialnya 4043.000. Unit yang diproduksi untuk common-nya 98.000 dan untuk spesialnya 49.000 unit. Ini untuk unit yang diproduksi ada di soal. Maka cost per unitnya berarti total cost dibagi dengan unit yang diproduksi. Common-nya ketemu 43,76 dan spesialnya ketemu 82,51. Nah, sekarang kita hitung menggunakan activity based costing. Kalau menggunakan activity based costing, berarti overhead-nya itu kita breakdown dulu. Di sini diketahui bahwa overhead yang terjadi itu ada biaya tingkat batch, yaitu 800 untuk setup. Berarti 800.000 dibagi dengan 80 kali setup, yaitu 40 ditambah 4. Ketemunya $10.000 per setup. Kemudian untuk product level cost atau biaya tingkat produk itu ada 720.000 dibagi dengan perubahan desainnya 24 kali diperoleh dari 12 ditambah 12. Maka ketemu tarifnya $30.000 per perubahan desain. Kemudian untuk total overhead lain di soal diketahui 3.136.000 dibagi dengan total jam tenaga kerja langsung yaitu 98.000 ditambah 98.000, maka ketemu tarifnya adalah $16. Maka di sini direct materialnya sudah diketahui 980.000, untuk plan-nya 735.000, dan direct labor-nya juga sudah diketahui. Nah, overhead-nya berarti kita kalikan tarifnya, tarif per biayanya dikali dengan pemicunya. Nah, di sini untuk tarif atau biaya tingkat batch itu kan tarifnya 10.000 dikalikan dengan total setup-nya untuk common dan plan sama-sama menggunakan 40 setup, berarti overhead yang dibebankan untuk common dan plan pada biaya tingkat batch itu sama.
Begitupun pada tingkat perubahan desain dan tenaga kerja langsung. Karena sama-sama menggunakan jumlah yang sama, maka maka total biayanya untuk masing-masing produk itu juga sama. Maka di sini total biaya overhead untuk masing-masing produk itu kalau kalian total pasti hasilnya sama. Maka di sini total cost untuk common ketemu 4288.000 dibagi dengan unit produk yang diproduksi 98.000, cost per unitnya 43,76. Untuk plan cost per unitnya 82,51. Nah, ini kalau kalian lihat berdasarkan perhitungan menggunakan biaya tradisional maupun menggunakan biaya ABC, sistem ABC, itu cost per unitnya akan sama. Kenapa? Karena menggunakan bauran pemicu yang sama. Kayak misalnya di sini diketahui bahwa dua-duanya menggunakan 4 kali setup, dua-duanya menggunakan 12 kali perubahan desain, dan dua-duanya menggunakan sebanyak 98.000 jam tenaga kerja langsung. Bedanya kalau di contoh yang pertama, ini ada perbedaan penggunaan di perubahan desain sama di tenaga kerja langsung. Nah, perbedaan komposisi penggunaan ini itu yang menyebabkan distorsi biaya. Selama penggunaan komposisinya di sini sama untuk kedua produk, seperti contoh yang kedua, maka baik menggunakan activity based costing maupun tradisional itu akan menghasilkan cost per unit yang sama. Jadi sistem tradisional itu tidak akan mendistorsi biaya ketika perusahaan itu atau produk itu menggunakan bauran yang sama. Contohnya kayak yang di soal nomor kedua tadi. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Halo, suara saya terdengar? Dengar, Bu. Terdengar Ibu. Oke, ada yang ditanyakan? Belum Ibu. Oke. Nah, kalau kayak gitu berarti jika contohnya di sini mana yang traditional costing itu akan menyebabkan distorsi. Ini ada produk A, B, C, dan D. Mana yang menyebabkan distorsi, mana yang nggak menyebabkan distorsi. Siapa yang angkat tangan? Ahmad Aliata, Bu. Oke. Ahmad Aliata, silakan. Yang menyebabkan distorsi itu yang unit itu ya, Bu, yang 30%, 10%, 40 sama 20. Bukan. Oh, Kita yang akan yang bacanya itu sama. gini. Kayak Apa? A berarti untuk produk A, pemicunya itu ada di tingkat 30%, batch 30%, produk 30%. Nah, untuk produk B itu pemicunya di tingkat unit 10%, batch-nya 30%, produknya 25%. Jadi melihatnya bukan ke samping tapi ke bawah. Nah, berarti yang produk apa yang menyebabkan distorsi, produk apa yang nggak menyebabkan distorsi? Yang distorsi itu yang B sama C karena berbeda itu, Bu. Ya, yang B sama C itu menyebabkan distorsi. Karena berbeda. Yang A dan D itu tidak menyebabkan distorsi karena baurannya, penggunaannya itu sama. Nah, yang B itu menyebabkan distorsi ke bawah karena tingkat unitnya yang digunakan itu paling rendah. Misal katakanlah kayak tadi, contohnya kan biasanya kalau tradisional itu kan menggunakan jam tenaga kerja langsung. Itu kan tingkat unit ya, contoh tingkat unitnya. Iya. Nah, ketika kita menggunakan jam tenaga kerja langsung, tetapi sebenarnya yang digunakan nggak cuma jam tenaga kerja langsung. Di sini, ketika produk B-nya itu menggunakan tingkat jam tenaga kerja langsungnya rendah, maka biaya yang ditimbulkan itu kan akan lebih rendah dibanding yang seharusnya.
Makanya di sini terjadi distorsi biaya yang lebih rendah. Sedangkan kalau produk yang C, ketika perusahaan itu atau produk itu menggunakan tingkat unitnya lebih tinggi dari yang seharusnya, maka dia akan membuat biaya yang ditanggung oleh produk C-nya itu lebih tinggi. Padahal sebenarnya itu distorsi ke atas. Padahal sebenarnya dia nggak menggunakan sebanyak itu untuk tingkat unit kayak gitu. Nanti kalau kalian bingung distorsi ke bawah dan distorsi ke atas, silahkan kalian coba sendiri menggunakan akar. Nanti kalian akan paham kenapa yang B itu menyebabkan distorsi ke bawah, sedangkan yang C menyebabkan distorsi yang ke atas. Kalau yang A dan D karena baurannya sama, makanya itu tidak terjadi distorsi. Ini contoh untuk yang ini sama kayak contoh yang kedua tadi, perhitungan contoh kedua. Karena sama-sama di sini, nah tingkat kan katakanlah ini tingkat unitnya nggak ada perbedaan. Ini tingkat base-nya nggak ada perbedaan, kemudian tingkat produknya juga nggak ada perbedaan, maka tidak akan terjadi distorsi biaya kayak gitu. Sampai sini ini untuk ABC. Kemudian untuk ABM itu merupakan pendekatan manajemen yang memusatkan pengelolaan pada aktivitas dengan tujuan untuk melakukan improvement berkelanjutan. Intinya adalah untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap value yang dihasilkan bagi customer dan laba yang dihasilkan dari penyediaan value tersebut. Nah, jadi tujuan ABM itu adalah untuk meningkatkan nilai customer. Meningkatkan nilai customer itu berarti kayak loyalitas customer, kemudian nilai produk bagi customer, kayak gitu. Dan di sisi lain tujuan ABM yang lain adalah mengefisiensikan sumber daya yang dimiliki. Jadi kalau kita breakdown dari sini dulu, kita ingin menarik pasar, menarik customer, menggait customer, berarti kita harus bertanya, apa sih produk yang bermanfaat bagi customer? Kan gitu. Nah, setelah kita tahu kebutuhan customer itu seperti apa, oh misal customer membutuhkan HP yang sekarang itu biasanya kalau pangsa-pasarnya ibu-ibu gitu, berarti kan HP-nya harus yang kualitas fotonya oke. Berarti kita sediakan HP dengan fitur kamera yang bagus. Berarti dari kita menganalisis pangsa pasar yang ingin ditargetkan, dan kita akan menentukan fitur apa yang bisa memenuhi kebutuhan dari target pasar kita kayak gitu. Jadi dari customer, dari kita menganalisis kebutuhan customer, kita sediakan dalam bentuk fitur produk yang kita produksi. Kemudian setelah kita tahu kita ingin membuat produk yang memiliki fitur seperti apa, maka kita selanjutnya kan akan menganalisis untuk menghasilkan fitur produk seperti yang kita inginkan, aktivitas apa aja yang kita perlukan. Oh, untuk membuat HP misalnya nanti yang kameranya bagus, itu berarti kita akan membutuhkan bahan baku seperti apa. Kemudian departemennya itu ada apa aja, ada perakitan dan lain sebagainya. Nah, itu berarti masuk ke aktivitas. Nah, berarti setelah kita menentukan aktivitasnya apa, kita menentukan sumber dayanya. Oh, untuk membuat HP yang bagus itu berarti membutuhkan sumber dayanya seperti apa. Jangan sampai di dalam aktivitasnya itu ada pemborosan. Contohnya di sini misal saat salah membeli apa ya, kalau di HP itu katakanlah misal kameranya itu nggak cocok dengan rakitan HP-nya kayak gitu. Nah itu jangan sampai terjadi, karena kalau itu terjadi maka terjadi pemborosan sumber daya berupa bahan baku, atau mungkin karyawannya salah dalam melakukan perakitan, berarti terjadi pemborosan jam tenaga kerja. Nah, berarti untuk bisa membuat aktivitas itu berjalan efektif, nggak ada pemborosan, maka kita perlu melakukan pengelolaan sumber daya yang kita miliki. Bahan bakunya kita beli yang sesuai, yang benar-benar sesuai kebutuhan. Kemudian karyawannya kita ikutkan training, kita ikutkan pelatihan terlebih dahulu sebelum diterjunkan langsung untuk
proses produksi. Nah, biaya-biaya seperti ini itu masuk ke activity based management. Artinya activity based management itu kita melakukan pengendalian agar tidak terjadi pemborosan selama proses produksi itu terjadi. Sehingga biaya bisa kita efektifkan. Kalau biaya bisa kita efektifkan dan efisiensikan, maka nanti total biayanya itu akan berkurang sehingga harga jual produknya itu bisa bersaing dengan harga jual produk yang lain yang serupa di pasar kayak gitu. Nah, jadi kalau tadi kita bicara terkait ABC itu adalah pembebanan dari sumber daya sampai dengan objek biaya melalui kegiatan apa yang memicu. Kalau proses APM itu adalah kita melihat dari sisi kegiatannya itu bagaimana kita memanajemen kegiatan yang di dalam produksi itu agar tidak terjadi pemborosan, agar biaya kualitas yang dikeluarkan itu bisa lebih rendah. Nah, itu harus dilakukan improvement atau perbaikan secara terus-menerus. Misalnya dalam pembuatan meja gitu ya, kita lihat, oh ternyata bahan baku yang kita miliki itu kayu yang kita ambil dari vendor itu tidak bagus. Katakanlah kayunya itu rapuh, berarti kita harus memperbaiki bagaimana cara kita memperoleh kayu yang lebih berkualitas. Itu masuk dalam contoh ABM, Activity Based Management. Kemudian selanjutnya, oh ternyata selama ini seringkali perusahaan itu dalam memproduksi meja itu karyawan salah melakukan pemotongan. Kayu yang seharusnya ukurannya 1,5 meter dipotong 1 meter. Nah, 1 meter itu kan berarti nggak bisa digunakan karena ukurannya kurang. Itu berarti pemborosan sumber daya kan. Berarti kita harus melakukan training terlebih dahulu agar si karyawan ini tidak melakukan kesalahan berulang kali. Itu berarti juga bagian dari sisi ABM, Based Management. Yang intinya ABM itu dilakukan agar proses produksi itu bisa meminimalkan atau mengefisiensikan biaya. Oke, sudah selesai materi kita hari ini. Ditanyakan? Tadi. Kamu kok sangat kecil. Mana? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Tadi yang menjawab Ahmad Ariatta. Ariatta itu kelas apa ya? B atau C? Kelas B, Bu. Oke. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan hari ini. Nanti silakan dikumpulkan RMK-nya di ilmu maksimal hari